Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam, yang kemudian dari peristiwa ini berdampak pada sebab munculnya gerakan pembaharuan. Maka topik bahasan yang pertama adalah tentang penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kalau dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kemunduran yang dialami oleh umat Islam, kita menyadari ternyata dimanfaatkan oleh bangsa Barat sebagai motivasi. Dengan kemunduran ini mereka mengambil peluang agar bangsa Barat ini mampu mengambil posisi daripada yang telah diperoleh oleh umat Islam. Maka di sini kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, telah membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra serta revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam pada khususnya. Kalau kalian membaca daripada penjelasan di buku paket ini, ternyata berawal dari semangat keilmuan. Kalau sebelumnya semangat keilmuan ini diperoleh atau bisa didapati di kalangan umat Islam, namun justru di saat itu bangsa Barat mencontoh, yakni semangat keilmuan yang tinggi ini membawa mereka untuk mencari atau memperoleh penemuan-penemuan baru. Dan hal ini terbukti setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan tahun 1498. Jadi benua Amerika dan kepulauan Hindia segera jatuh ke bawah kekuasaan bangsa-bangsa Barat. Jadi dari kedua penemuan itu sungguh tak terkirakan nilainya bangsa Barat menjadi maju dalam perdagangan, karena tidak tergantung lagi kepada jalur lama yang sebelumnya dikuasai oleh umat Islam. Jadi akhirnya bangsa Barat ini menjadi pengelana dan penjajah samudra dan berlomba menaklukkan negara-negara timur dan benua Amerika. Ini sedikit beberapa penemuan yang diperoleh oleh bangsa Barat. Kemudian perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran. Sementara saat itu bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, termasuk perdagangan, ekonomi, industri, perang, dan teknologi militer. Namun meskipun demikian, nama besar Turki ini masih disegani oleh Eropa saat itu, sehingga mereka tidak melakukan penyerangan di wilayah kekuasaan kerajaan Islam. Namun kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina tahun 1683 Masehi mengakibatkan kesadaran bangsa Barat bahwa Turki Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan. Jadi kemunduran ini dialami ketika Daulah Utsmani atau Turki Utsmani ini mengalami kemunduran, dan ternyata bangsa Barat mengalami kemajuan. Memang wilayah-wilayah kekuasaan Turki Utsmani tidak dilakukan penyerangan oleh bangsa Barat. Namun wilayah-wilayah yang jauh dari kekuasaan Turki Utsmani ini tetap bangsa Barat melakukan penyerangan atau melakukan penjajahan atau imperialisme. Kenapa demikian? Ya, kita melihat ketika Turki Utsmani ini masih berdiri, ternyata Aceh saat itu sudah masuk daripada imperialisme orang-orang Belanda. Nah, ini membuktikan kenapa? Karena wilayah Aceh dengan Turki ini cukup terpaut jauh dan masih terkendala jarak dan lautan saat itu. Berbeda loh saat ini mungkin ada pesawat, karena dulu masih menggunakan
kapal ketika melakukan perjalanan yang cukup jauh kalau melewati laut atau samudera. Kemudian ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad ke-15 sampai 19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Kemudian misi politik untuk menguasai negara Islam ini digalakkan yang namanya politik pecah belah atau yang dikenal dengan divide et impera, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya antara satu penguasa dan penguasa negara Islam yang lain. Jadi membuat sebuah jarak atau pemisah. Itu yang dilakukan oleh bangsa Barat. Setelah bangsa Barat ini menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, terdapat pula negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris. Jadi tujuan mereka itu bukan hanya ingin memperoleh wilayah kekuasaan, menduduki atau menguasai ekonomi politiknya saja, tapi di sini memiliki tujuan yakni menyebarkan agama Kristen melalui misionaris yang mereka kirim. Kemudian bangsa Barat ini memiliki motivasi, diantaranya adalah Spanyol dan Portugis, yakni semboyan mereka adalah goal, kemudian glory, dan gospel. Apa itu? Goal adalah semangat untuk mencari keuntungan. Kemudian glory ini semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan. Dan gospel adalah semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah. Jadi yang berbahaya adalah selain menguasai sektor ekonomi, kemudian semangat untuk mencari keuntungan, ternyata mereka juga ingin menyebarkan agama Kristen. Kemudian imperialisme bangsa Barat telah berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara Muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara-negara Islam yang ada di Asia Tenggara dan anak benua India. Sedangkan negara-negara Islam di Timur Tengah yang masih berada di wilayah kekuasaan kerajaan Utsmani saat itu baru berhasil ditaklukkan pada masa berikutnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, wilayah-wilayah yang jauh daripada kekuasaan Turki Utsmani ini pertama kali dikuasai oleh bangsa Barat, yakni wilayah Asia Tenggara dan anak benua India. Tapi wilayah-wilayah yang dekat dengan Turki ini juga ditaklukkan atau dikuasai, ini menyusul setelah wilayah Asia Tenggara dan anak benua India ini dikuasai. Dengan persenjataan yang lebih modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam. Bangsa Eropa juga menjajah satu demi satu negara Islam. Kemudian Perancis ini menduduki Aljazair pada tahun 1830 dan merebut Aden dari Inggris pada tahun 1839. Tunisia ditaklukkan Perancis pada tahun 1881 dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Sementara itu wilayah Islam di Asia Tengah juga tak luput dari penjajahan Barat. Kemudian di wilayah Jazirah Arab juga tidak luput dari sasaran penjajahan, diantaranya seperti Suriah dan Lebanon juga dikuasai oleh Prancis. Kemudian Palestina dan Yordania ini dikuasai oleh Inggris. Kemudian Samarkand, Bukhara, Uzbekistan ini juga dikuasai. Hal tersebut merupakan imbas dari perjanjian San Stefano dan perjanjian Berlin antara Rusia dan Turki. Ternyata perjanjian itu mengakibatkan kemudaratan yang dirasakan oleh umat Islam saat itu. Kemudian Islam mengalami krisis berkepanjangan, ditambah lagi dengan rongrongan bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Hal ini tentunya berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun susah payah. Penuh perjuangan, dinamika keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa Barat. Jadi kalau kita menelaah dari apa yang terdapat di buku paket ini, ternyata semangat imperialisme bangsa Barat untuk menguasai orang-orang Islam atau dunia Islam ini berawal dari semangat mereka untuk
memperoleh penemuan-penemuan atau semangat untuk mencari ilmu. Dan sesungguhnya semangat untuk mencari ilmu ini diajarkan dalam Islam. Maka hikmah yang bisa kita ambil adalah sebagai seorang pelajar, siswa, maka seharusnya kita memiliki semangat yang lebih daripada bangsa barat untuk mencari ilmu, sehingga kita mampu menemukan penemuan yang baru yang bermanfaat untuk dunia Islam. Sebenarnya dampak yang disebutkan di atas berkenaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, kita juga telah mempelajari bagaimana penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat di Indonesia khususnya. Ini memberikan dampak yang cukup luar biasa. Jadi sistem yang diwariskan seperti sistem kapitalisme ini sangat berbahaya bagi keberadaan dan perjuangan umat Islam dalam upaya meningkatkan taraf hidup. Karena apa? Karena yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin sengsara. Maka dari itu, dari peristiwa-peristiwa ini, maka menjadi asbab atau sebab munculnya gerakan pembaruan dalam Islam atau yang dikenal sebagai tajdid, gerakan pembaruan. Berada di bawah tekanan imperialisme barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Jadi ternyata ketika Allah menguji seseorang hamba, umat Islam pada umumnya, maka di situ pasti ada sisi positifnya, tidak seluruhnya negatif. Banyak pelajaran yang berharga yang didapat oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban barat yang sedemikian maju. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan dalam sendi keagamaan. Selain itu, semangat umat Islam untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Jadi karena mungkin tertekan melihat segala sesuatu yang diberikan oleh bangsa barat kepada umat Islam saat itu, menjadikan umat Islam ini tergerak untuk melakukan sebuah perubahan. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran iman dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Saya ulangi lagi, kebangkitan Islam ini adalah kristalisasi kesadaran iman dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya apa? Kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkan yang sesuai dengan syariatnya ini melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkan melalui gerakan-gerakannya. Jadi tidak hanya berdoa saja, tidak hanya sholat saja, tapi di sini melakukan gerakan-gerakan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam yang dikenal dengan gerakan pembaruan. Kemudian di antara kelompok pembaru yang mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Jadi mencontoh sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Jadi dari siapapun kita tetap bisa mengambil sebuah pelajaran ketika itu baik. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani dan Sayyid Ahmad Khan dari India serta Muhammad Ali Pasha di Mesir. Kemudian kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam. Jadi karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam, kelompok ini mengajak umat Islam ini untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Rashid Ridho. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam ini terdiri dari berbagai bangsa.
yang hidup di daerah dan lingkungan dan budaya yang berbeda-beda sehingga memerlukan usaha untuk pengembangan sesuai dengan kondisi masing-masing. Gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Jadi gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Kalau sebelumnya bangsa berat melakukan gerakan politik pecah belah, maka gerakan modernisasi yang dilakukan oleh umat Islam adalah gerakan gagasan pembaruan yang berorientasi kepada nasionalisme atau yang dikenal dengan persatuan. Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa kebudayaan yang beraneka ragam. Jadi gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing dan berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa. Maka kita melihat apa yang ada di Indonesia, gagasan nasionalisme, ya, gagasan nasionalisme ini melahirkan yang namanya kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kalau kita mengenal sebuah semboyan, ya, hubbul waton minal iman. Jadi mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman. Dan kita selalu ingat bahwasannya gerakan nasionalisme, gerakan jihad untuk mempertahankan tanah air ini pernah diproklamirkan oleh ulama kita dari Nahdlatul Ulama, yakni Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ini beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik. Dan juga di wilayah-wilayah yang lain seperti Sudan dan Maroko, mereka merdeka pada tahun 1996. Malaysia, kemudian Singapura, mereka merdeka dari Inggris dari tahun 1957 dan diikuti oleh negara-negara yang lain juga merasakan kemerdekaan. Jadi ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang gerakan tajdid berawal dari kemunduran umat Islam, kemudian bagaimana bangsa Barat melakukan penjajahan atas dunia Islam. Dari ini kemudian ternyata ada nilai positif, akhirnya melahirkan yang namanya gerakan pembaruan. Jadi setelah ini nanti yang akan kita bahas adalah tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam, dan ide-idenya terdiri dari 5 tokoh, diantaranya adalah Muhammad Ali Pasha, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho dan Muhammad Iqbal. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin apa yang saya sampaikan banyak kekurangan, kekeliruan, segala sesuatu kekurangan ini datangnya dari saya. Adapun segala kelebihan kebenaran ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian tetap bisa belajar menambah referensi dari media atau sumber-sumber yang lainnya selain dari buku paket. Mungkin kalian bisa baca LKS, bisa baca dari internet dan sebagainya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.